Dan ibu-ibu coba di dalam hidup berpacu dengan orang yang tak nak berpacu jawab. Tak latih badannya. Ada orang sakinya balik kulkas. Dia sibuk lupa yang mencari kulkas. Baik lo piti je balik nyoto. Awak lah sakit lo gigi awak. Awak panik surang saya. Orang tak merasa. Orang hidup dengan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, ya sebatas dia dapat dia beli. Awak tak pasal tu. Jadi, kebanyakan emansipasi yang berkembang hari ini cenderung adalah ingin bersaing dengan yang bukan saingan. Berlawan dengan bukan lawan. Itu yang diingatkan oleh Allah. Laki-laki itu, wahai para wanita, bukanlah sainganmu. Begitu juga wahai laki-laki, wanita itu bukan sainganmu. Kamu berdua itu diciptakan untuk saling bersaing. Tapi untuk apa? Berpasangan, saling melengkapi satu. Nah, konsep inilah yang dibawa oleh Islam. Di saat konsep seperti itu nihil dari dunia, dihilangkan oleh keserakahan manusia. Konsep ini kan pertama sekali hadir di surga. Adam dan Hawa berpasangan. Konsep itu dibawa seiring dengan konsep tauhid, konsep keimanan. Di konsep berpasangan itu hidup dalam apa? Dalam tauhid. Maka diganding oleh Allah di dalam ayat ini, Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, bukan munafisaha, bukan pesaingnya, tetapi Jadi di dalam kehidupan kita, konsep berpasangan dengan ketauhidan itu beriring. Dan itu dihadirkan oleh Allah lebih awal sebelum kehadiran manusia di muka bumi. Karena Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah untuknya pasangan. Jadi kalau ditanya konsep berpasangan itu konsep mana? Konsep duniawi? Tidak, konsep surgawi yang dibawa turun ke muka bumi. Nah, orang yang tidak peduli nanti pasang-pasangan di mana tempatnya? Ada enggak di dalam neraka Allah ciptakan, sediakan pasangan pula? Tidak. Di konsep berpasangan itu konsep surgawi yang dibawa turun ke muka bumi. Di mana manusia tidak lagi diberi pasangan dan tidak perlu diberi dengan pasangan. Mereka hanya memikirkan akibat dari perbuatan mereka masing-masing. Konsep neraka itu. Kalau ada ide orang di dunia kok nak siapa lu siapa gue, itu konsep neraka itu. Kalau ingin hidup dalam konsep surga, maka hiduplah dengan mempertimbangkan orang di sekitar. Jadi konsep kehidupan Islam atau yang diberikan oleh syariat kita, konsep surga. Ada bertetangga, ya kan? Di surga kan begitu. Nanti seseorang akan bersama dengan pasangannya. Kemudian dia akan berada di tengah, di depan, di tempat yang lebih tinggi dan semuanya. Itulah keharmonisan. Nah, sedangkan di neraka orang tidak mikir keliling, tak sempat. Nah, masa hari ini ada orang Islam yang hidup secara sosial, dia tidak tahu kiri kanannya. Bahkan dalam berumah tangga pun
Ada yang hidupnya nafsi-nafsi saja. Sama ibu tadi, Pak, entahlah kamu apa ini. Laki-laki juga begitu kan, sering. Satu yang saya paling tidak nyaman melihat orang yang perokok adalah itu. Kalau bini tidak ada, tak pusingnya. Perokok dah dapat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan alasan untuk kita menjaga hubungan sosial. Bertakwalah kamu pada Allah terkait dengan hubungan sesamamu, karena Allah lah Khalikmu satu-satunya dan kamu berasal dari diri yang satu. Kemudian ada dua alasan pula untuk kita bertakwa dalam di bidang ekonomi. Dalam mendapatkan penghidupan. Apa itu? Perhatikan mulai dari wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ada dua alasan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, di mana kamu mempergunakan namanya untuk saling meminta satu sama lain, dan peliharalah ikatan rahimmu. Itu alasan pertama. Bertakwalah kamu dalam perkara tasa'alun. Kamu saling meminta, mendapatkan dari orang lain apa yang kamu inginkan. Saya selama haji tak batuk. Sampai di Jakarta batuk ya. Orang sudah batuk. Alhamdulillah. Selama perjalanan haji kamu lagi bekerja, bimbing, tak diberi ujian batuk. Istirahat, nah sekarang baru batuk. Mudah-mudahan Allah sembuh. Tapi sudah, ya, alhamdulillah. Jadi ada dua alasan lagi di dalam hubungan sosial kita dalam perkara ekonomi. Sosial ini kan berbagai macam. Ada masalahnya, aspeknya. Masalah hubungan antar sesama saja, tapi ada juga di situ masalah ekonomi. Kamu tetap harus bertakwa kepada Allah. Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah kamu pergunakan nama Allah dalam kamu mendapatkan sesuatu dari orang lain. Kamu pakai Allah, Rabbmu. Kala kamu meminta, bahkan ada yang bersumpah, demi Allah, tolonglah ringankan beban saya. Berbagai macam. Kemudian yang kedua, ada ikatan lagi antar kamu, yaitu ikatan rahim. Karena kamu berasal dari satu diri, maka ada tali temali antar kamu sekalian yang saling terjalin. Kenapa disebutkan oleh Allah meminta dan ikatan rahim? Kenapa? Karena memang biasanya orang kalau kesulitan
Dan kama dulu mencari. Enggak sanak dulu. Biasanya dengan ikatan rahim orang lebih tersentuh untuk saling meringankan. Sekarang sudah mulai menipis. Nah, dalam kehidupan sosial hari ini banyak orang yang sudah mengamalkan dan berdosanak itu kayu orang sanak ambo tu. Dan saya itu menjadi sejangka. Tapi kalau susah orang cecak tak kenal sana. Jadi ketika Allah gandingkan tasa'aluna bihi wal arham, kamu saling meminta satu sama lain dan ikatan rahim, itu menunjukkan bahawa kecenderungan manusia ada kedekatan dengan kerabat yang ada ikatan nasab dan rahim dengannya. Nah, atas nama itulah sering orang meminta ringan kalambo. Kali lo lalu sana ku susah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di dalam proses kehidupan seperti itu ada dua perkara yang harus jadi pertimbangan. Yang pertama adalah Allah yang menjadi alasan utama, yang jadi sebutan awal untuk kamu mendapatkan pertolongan dari saudaramu. Yang kedua adalah rahim. Jangan hanya sebagai alasan untuk meminta saja, untuk mendapat kelapangan saja. Tapi ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu pandang enteng. Jangan kamu anggap ringan saja ketika kamu menyebut nama Allah untuk mengharapkan pertolongan dari orang. Jangan kamu pandang enteng saja ikatan rahim yang terjalin. Ibu di kemamayinya. Namanya nama Allah tadi. Di mana ate nama dusanak tadi. Kalau ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tasa'alun, alladhi tasa'aluna bihi. Kalau tasa'alun berarti saling meminta, saling membutuhkan satu sama lain. Artinya apa? Di dalam kehidupan berekonomi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan ikatan rahim antar kamu. Yang keduanya itu adalah anugerah Allah, bukan pilihan kamu. Sama dengan yang sebelumnya. Kamu berasal dari diri yang satu, Allah lah Rabb kamu. Itu adalah, kata orang, given, minnah, anugerah, bukan sesuatu yang kita pilih. Apakah ada orang bisa memilih siapa yang ada tali rahim dengannya dan siapa yang tidak? Anak itu tidak bisa dipilih. Anak itu pemberian. Punya tidak ada istilah berkarik rotan tu. Rotan yang bisa dikariknya. Nah, tidak ada orang yang bisa memilih. Kau dusana ambo, kau tidak dusana ambo. Yang bisa model itu tu kalau di Minang dusana betaliamehnya tu. Dah. Tapi kalau dusana dalam ikatan nasab dan rahim, dia adalah pemberian Allah yang mesti jaga ittaq. Nah, 4 alasan tadi mesti hadir dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan ekonomi kita.
dan itu akan diawasi oleh Allah Subhanahu. Ada enggak kamu pertimbangkan di dalam sikap hidupmu hal yang demikian? Innallaha kana alaikum raqiba. Apa yang akan diawasi oleh Allah? Kehidupanmu. Apakah kamu menyadari dalam setiap gerak hidupmu bahwa Rabbmu satu, asal kejadianmu berasal dari yang satu? Kemudian apakah di dalam hubungan antar kamu, jika kamu saling membutuhkan satu sama lain, apakah kamu mempertimbangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kamu hadirkan namanya itu? Dan apakah kamu akan mempertimbangkan ikatan rahim, kekerabatan antar sesama kamu? Empat itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau simpulkan, empat itu kalau dihadirkan orang dalam kehidupan, dia bertakwa dalam hal yang empat itu, amat dia. Manapun dia bergerak, apapun yang dia lakukan, dia ingat bahwa Rabbnya Allah Subhanahu.